Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Farel Abizar dari kelas 4 PJJA dengan nomor pokok mahasiswa 062440111833. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Master Engineering, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar JIS dan LDD. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan pada pertemuan kedua, yaitu tentang History Geographic Information System atau sejarah dari sistem informasi geografis. Mungkin kita langsung masuk saja ke dalam pemaparan. Pada awalnya, peminat atau pengguna pembuatan peta, baik itu peta analog maupun digital, berasal dari berbagai kalangan di sekitar bidang-bidang militer, urusan pendaftaran tanah, dinas survei dan pemetaan, dan lain-lain. Peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan atau hard print. Pada umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi, sehingga sudah mempunyai referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan lain sebagainya. Contoh peta analog yang dapat kita lihat itu seperti peta-peta yang ada di sekolah maupun seperti di buku atlas. Kemudian ada yang namanya peta digital. Peta digital adalah metode penggambaran citra bumi dengan media grafis, dan data dari hasil penggambaran citra bumi akan disimpan di sistem komputer demi meningkatkan aksesibilitas dan mudah diperbarui atau mudah di-editing ataupun di-up-to-date. Kemudian, sejak dahulu, peta analog atau hard copy digunakan sebagai media penyedia informasi spasial dan sarana berkomunikasi bagi beberapa orang yang berkumpul dengan jumlah yang sangat terbatas. Analisis terkait dilakukan atas dasar visualisasi semata. Walaupun demikian, pada saat ini hampir semua peta dapat ditemukan dalam bentuk digital atau soft copy, sehingga perlu suatu sistem untuk pengolahan data spasial. Di sini saya akan bahas dulu yaitu yang namanya data spasial. Data spasial adalah data yang menyimpan informasi detail mengenai lokasi dan karakteristik geografis tertentu di permukaan bumi. Data ini mencakup koordinat lokasi, bentuk wilayah, serta pola geografis lainnya yang menggambarkan area tertentu. Data spasial dapat disebut juga sebagai data posisi, data yang memiliki koordinat yaitu X, Y, dan Z, atau juga data yang bergeoreferensi. Ini adalah 3 pembentuk dari peta modern menjadi GIS. Yang pertama ada teknologi digital. Maksud dari teknologi digital ini adalah semua dalam bentuk komputerisasi, baik itu layar sentuh maupun data-data yang tersimpan di dalam komputer. Tapi teknologi digital ini tetap memanfaatkan sumber daya manusia dihubungkan dengan teknologi mesin. Yang kedua ada positioning, yaitu pemanfaatan satelit posisi, yaitu satelit GPS. Yang terakhir ada remote sensing. Remote sensing itu adalah penginderaan jauh, yaitu membuat peta tanpa harus ke lokasinya langsung. Kemudian ada teknologi perolehan data spasial. Yang pertama, tersedia beberapa sistem satelit penentu posisi atau navigasi yang makin akurat dan bisa diakses oleh publik kapan dan di mana saja pengguna atau user berada. Ada 4 satelit di bumi, yaitu GPS, GLONASS, Galileo, dan Kompas. GPS itu berasal dari United States atau Amerika Serikat, kemudian GLONASS berasal dari Rusia, Galileo yang berasal dari Uni Eropa atau gabungan-gabungan dari negara Eropa, kemudian Kompas yang berasal dari China. Yang kedua, yaitu tersedia perangkat total station atau plus program post processingnya yang dapat menghasilkan data ukuran terestrial 3 dimensi berskala besar dengan relatif cepat dan format digital, yaitu melakukan pengukuran langsung ke tempatnya. Kemudian yang ketiga, yaitu tersedia perangkat digital echo sounder, single, atau multi beam
plus program post-processing-nya, sehingga terintegrasi dengan perangkat receiver GPS, dapat menghasilkan data ukuran perairan dangkal 3 dimensi berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Echo sounder di sini adalah yaitu pengukuran kedalaman dari laut atau perairan menggunakan GPS untuk menentukan posisinya. Dari semua ini, maka itu menggunakan satelit penentuan posisi. Kemudian yang keempat yaitu tersedia sensor-sensor termasuk radar atau kamera yang beresolusi tinggi yang dapat menghasilkan data spasial 3 dimensi yang akurat dalam format digital. Perangkat ini dibawa oleh platform satelit, pesawat terbang, dan pesawat ulang-alik atau ISRTM. Contoh radar di sini adalah salah satunya pemantau pesawat terbang, di mana satu pesawat terbang itu dipantau oleh satu orang operator penggunaan radar. Dimulai dari pesawat itu take off sampai pesawat itu landing, pesawat itu dipantau oleh operator untuk radar, maka akan diketahui posisi lintang bujur atau X, Y, dan Z-nya berapa. Nah, kemudian ini adalah yang saya bilang tadi yaitu adalah echo sounder, yaitu untuk pengukuran kedalaman laut, yang dimana alat ukur tersebut dipasang di kapal untuk di-scan atau direkam dasar wilayah lautnya untuk berbagai keperluan. Contohnya saja untuk pembuatan kilang minyak. Dari penskanan tersebut akan dilanjutkan dengan pembuatan peta menggunakan GPS yang kemudian peta tersebut akan digambarkan ke orang-orang teknik sipil yang akan direncanakan pembangunan apa. Gambar yang kedua yaitu adalah di sini dapat dilihat peta kontur dari kedalaman laut tersebut. Semakin biru, semakin gelap warna birunya itu berarti menandakan laut itu semakin kedalamannya semakin tinggi. Kemudian ada yang namanya LIDAR atau Light Detection and Ranging. LIDAR adalah suatu pesawat terbang yang dipasang platform. Ada 3 komponen LIDAR, yaitu GPS yang dipasang di pesawatnya dan IMU atau Inertial Measurement Unit. GPS di sini berguna untuk memperoleh kedudukan di mana titik-titik itu diambil berdasarkan jalur terbang pesawat ini, merupakan keperluan untuk membuat peta. Kemudian ada yang namanya IMU, yaitu untuk menstabilkan posisi titik agar koordinat yang didapatkan dalam keadaan baik atau akurat ataupun stabil. Yang ketiga ada laser scanner, yaitu untuk men-scan wilayah bumi mana yang akan dipetakan. Yang dapat kita lihat pada gambar tersebut, yang pertama ada GPS, kemudian ada IMU dan laser scanner. Untuk GPS-nya itu dipasang yang namanya base station yang ada di bumi sebagai titik ikat atau titik acuan yang ada di bawah ini. Nah, masih tentang LIDAR. LIDAR merupakan suatu metode survei pemetaan dengan memanfaatkan sinar laser yang seperti saya bilang tadi, bahwa ada laser scanner pada pesawat. Untuk mendapatkan jarak antara 2 titik atau lebih, jika digunakan pada wahana terbang seperti pesawat terbang atau helikopter. LIDAR mempunyai beberapa kemampuan seperti yang pertama yaitu dapat menghasilkan resolusi DEM atau Digital Elevation Model yang tinggi. Yang kedua mencakup wilayah yang luas dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga dapat menghasilkan pemodelan secara 3 dimensi. Yang keempat dapat diintegrasikan dengan data lain untuk aplikasi tertentu. Pada poin keempat ini, biasanya itu dapat digunakan pada pekerjaan galian dan timbunan. Dan LIDAR ini membutuhkan biaya yang sangat besar, jadi tidak cocok apabila hanya untuk memetakan wilayah yang kecil. Ini adalah teknologi dalam LIDAR. Yang pertama ada pesawat, yang kedua ada base station yang ada di bumi, yang akan berkolaborasi dengan GPS sehingga posisinya dapat diketahui dari GPS tersebut.
Kemudian ada airborne lidar terbagi atas dua, yaitu lidar untuk pengukuran topografi permukaan tanah yang disebut dengan airborne altimetric lidar dan lidar untuk mengukur kedalaman perairan dangkal yang disebut dengan airborne laser bathymetry. Jika mengukur daerah daratan, itu menggunakan lidar sinar infrared. Perbedaan utama di antara keduanya adalah pada penggunaan laser, di mana pada airborne altimetric lidar menggunakan sinar inframerah, sedangkan pada airborne laser bathymetry menggunakan sinar hijau atau biru. Nah, kemudian ini adalah contoh jalur terbang lidar. Lidar itu akan memulai terbang dari bandara atau landasan terbangnya ke posisi di mana dia akan memetakan pengukuran tersebut. Kemudian gambar yang kedua yaitu adalah titik-titik hasil scanning dari lidar. Nah, jadi lidar itu yang seperti saya bilang tadi membutuhkan biaya yang besar karena harus sewa pesawat, sewa pilot, beli bahan bakar atau afturnya, dan izin penerbangannya. Tetapi hasil yang didapatkan dari lidar ini lebih cepat dari pengukuran yang mungkin akan dilakukan secara langsung ke tempatnya. Jadi lidar ini sangat cocok untuk memetakan atau membuat peta dari wilayah yang cakupan yang luas. Kalau cuma untuk wilayah yang kecil, kalau bisa dilakukan pengukuran secara langsung ke tempatnya, sebaiknya melakukan pengukuran tersebut. Ini adalah peta atau citra dari Gunung Merapi yang diambil dari Google Earth. Yang gambar di bawahnya yaitu adalah jalur terbang lidar untuk memetakan Gunung Merapi tersebut. Untuk diketahui bahwa setiap 4 tahun sekali, Gunung Merapi ini akan melakukan erupsi dan biasanya akan dilaksanakan pemetaan ulang. Nah, selanjutnya ada yang namanya tadi satelit. Jadi bumi ini selama 24 jam itu dipantau oleh satelit-satelit ini, yaitu GPS, GLONASS, Galileo, dan Kompas. Pada tahun 2010 itu ada 21 plus 3 satelit pada GPS dan ada GLONASS yaitu sebanyak 21 plus 2 satelit pada 2010, 30 satelit Galileo pada tahun 2012, Kompas 30 satelit pada 2015 sampai 2020. Di gambar yang kedua yaitu ada contoh pergerakan satelit GPS dan GLONASS. Kemudian ada fotogrametri jarak dekat. Pada gambar yang pertama itu adalah dapat dilihat yaitu pegunungan atau perbukitan yang ada titik-titik merah itu. Titik-titik merah itu adalah nilai dari koordinat yang telah didapat. Untuk mendapatkan itu dilakukan yang namanya penginderaan jauh dengan fotogrametri jarak dekat. Dari penginderaan jauh itu akan didapatkan seperti gambar yang di bawah ini. Gambar yang pertama itu ada titik-titik biru, itu adalah koordinat yang didapat. Kemudian gambar selanjutnya itu diolah kembali menjadi peta kontur. Peta kontur ini mungkin sangat berguna bagi orang perancangan jalan dan jembatan untuk membuat trase jalan. Kemudian ada foto udara yang mana dari foto ini dapat dilakukan digitasi atau digit ya. Kemudian ada yang namanya citra satelit. Satelit di mana satelit luar angkasa dapat kita lihat satelit luar angkasa tersebut yang mengcapture bumi di mana operatornya atau pengendali dari satelit tersebut itu masih tetap berada di bumi. Kemudian di gambar yang kedua itu gambar yang pertama itu adalah peta citra satelit dengan resolusi yang tinggi dapat terlihat jelas ya. Kemudian gambar yang kedua itu sudah menampilkan ketinggiannya yang warna merah, kuning, hijau, biru itu menandakan ketinggiannya.
Kemudian di gambar yang ketiga dan keempat itu sudah ada nilai elevasinya atau nilai ketinggiannya. Nah, kemudian ada esensi sistem informasi geografis. Esensi sistem informasi geografis ini ada dua, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial juga yaitu data posisi, koordinat ruang atau spasial, atau juga biasa disebut sebagai data yang bergeoreferensi. Sedangkan data non-spasial yaitu properties dari data spasial. Jadi data spasial dan data non-spasial ini saling berhubungan, karena data non-spasial inilah yang akan menerangkan data spasial. Contohnya data spasial itu seperti data jalan, yang kemudian ada data non spasial yaitu seperti nama jalan, panjang jalan, lebar jalan, dan lain sebagainya. Kemudian kenapa harus menggunakan GIS? Ada beberapa alasan kenapa harus menggunakan Geographic Information System. Yang pertama itu Geographic Information System dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang interaktif, menarik dan menantang dalam usaha untuk meningkatkan pendidikan mengenai ide-ide atau konsep-konsep lokasi, ruang spasial, kependudukan, dan unsur-unsur pemahaman, pengertian pembelajaran, dan unsur-unsur geografis yang terdapat di atas permukaan bumi. Berikut data atribut terkait. Yang kemudian, Geographic Information System memiliki kemampuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terdapat di permukaan bumi dalam bentuk beberapa layer, tematik atau coverage data spasial. Yang kemudian ada perangkat Geographic Information System saat ini sudah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk berkomunikasi dengan aplikasi perangkat lunak atau software lainnya hingga dapat bertukar data secara dinamis. Ini adalah salah satu contoh pembuatan peta, yaitu untuk penentuan dan pemilihan lokasi bandara di Kulon Progo, Yogyakarta. Ini sama. Nah, kemudian ada yang namanya peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menyajikan informasi spesifik tentang suatu wilayah berdasarkan tema tertentu, seperti distribusi populasi, suhu, atau penggunaan lahan. Di sini ada salah satu contoh peta tematik yang dibuat oleh mahasiswa UGM, yaitu peta kepadatan penduduk Provinsi Bali. Peta ini dibuat pada tahun 2010, di mana dalam peta ini menggambarkan Provinsi Bali atau Pulau Bali yang hanya menandakan kepadatan penduduk Provinsi Bali pada tahun tersebut. Yang dapat kita dilihat pada bagian kanan peta tersebut ada tanda-tanda warna atau jenis-jenis warna yang menandai berapa populasi pada daerah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.